Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M6, saya Dito Danuarta. Saya Inyoman Bayi Pratama. Saya Muhammad Tata Rashid. Saya Diajeng Pramesti. Dan saya sendiri Kolestera Livi Akbar. Berikut video yang kami dapat dari peternak, silakan menyaksikan. Mas, ini sebelumnya nama lengkap dari Mas sendiri ini siapa? Nama lengkapnya Panuwun Bagus Sobat Pengji. Lalu untuk usia sama latar belakang pendidikannya belum? Untuk usia 25, pendidikannya SMK. Terus sudah berapa lama Masnya ini menggeluti usaha peternakan ayam petelur? Sejak 2017. Selanjutnya berapa rata-rata produksi telur per harinya Mas? Atau telur utuhnya berapa? Terus telur abnormalnya juga berapa? Kalau di sini produksinya per hari 550 kilo. Kalau telur yang abnormal Ya. itu jarang itu. Apakah usaha ini menjalin kemitraan dengan dengan yang lain atau usaha secara mandiri? Secara mandiri biasanya. Terus bagaimana perizinan untuk usaha peternakan ayam petelur ini Mas? Untuk perizinannya langsung izin ke Surabaya apa kemana itu? Izinnya ini ya. Lalu apakah ada interaksi atau kerjasama dengan peternak lain di wilayah ini? Tidak ada. Terus bagaimana hubungan peternak dengan masyarakat sekitar? Seperti kayak tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar atau bagaimana? Untuk tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar ini. Terus modal awal untuk memulai usaha seperti tanah, bangunan, kandang, tempat pakan, minum, seperti apa Mas? Untuk modal awalnya ini 1 M-an nih. Ya, 1 M. Untuk semua sekalian ayamnya. Terus biaya variabel per bulan kayak obat-obatan, listrik, air. Kalau biaya listrik 1 bulannya habis 1 jutaan. Kalau biaya obat sama vaksin 2 jutaan. Sama kira-kira gaji karyawannya di sini berapa? Untuk gaji karyawannya per bulan hampir 3 juta. Itu berapa orang karyawan? 5 orang. Terus besaran biaya pajak bangunan per tahunnya berapa? Biaya pajak per tahunnya sekitar 30-an. Ya. Terus selain dari telur apakah ada pemasukan lain seperti kotoran ayam atau karung? Ya, di sini jual kotoran ayam, karung, sama selain itu ayam hampir. Terus harga jualnya itu berapa Mas? Untuk jual karung sendiri 1 karungnya 1.000. Kalau kotoran ayam 1 karungnya 6.000. Kalau ayam akhir sekarang per kilo 20.000. Ya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Peternakan Brawijaya izin mewawancarai Pak nggih. Untuk pertanyaan pertama, nama lengkap Bapak? Nama saya Dianto, Mas. Oh, nggih, siap. Untuk usia dan latar belakang pendidikan, Pak? Usia saya 61. 61. Saya pendidikan terakhir S2 Administrasi Publik. Oh, nggih, siap. Sudah berapa lama Pak untuk menggeluti usaha peternakan ayam petelur ini, Pak? Saya di petelur ini baru 5 tahun ya. 5 tahun. 2019. Itu mulai, Pak? Ya. Oh, nggih, nggih. Bagaimana Pak memperoleh pengetahuan peternakan dan keterampilan dalam berternak telur, Pak? Sebenarnya saya tidak punya keterampilan, tidak punya background untuk peternakan karena saya bekerja di konsultan pemberdayaan. Oh. Jadi saya hanya modalnya hanya nekat untuk peternakan. Udah bisa, Pak? Iya. Nggih, nggih, nggih. Iya, hanya itu. Oh, nggih, nggih. Lalu berapa Pak luas lahan yang buat peternakan ini, Pak? Kalau luasnya 3.500 saya yang pakai. Rata-rata produksi telur per harinya berapa Pak? Yang utuh dan abnormal? Yang ini kan tinggal separuh, Ya. tadi tinggal 2.000 ekor, baru-baru di akhir ya udah karena terus belum kita isi karena mau maintenance kandang. Jadi produksi di 2.000 itu ada 110 kilo, 11 kotak. Harga jualnya berapa? Harga jual kalau saat ini di angka 23 per kilonya. 23.000. Iya. Apakah usaha ini menjalin kemitraan atau usaha mandiri? Dan usaha mandiri. Oh, mandiri. Bagaimana perizinan untuk usaha peternakan ayam petelur ini? Untuk di desa di kampung ini kemarin kami izin secara lesan saja desa. Silakan Mas usaha aja bikin hanya itu aja. Jadi tidak ada izin. Omongan Pak. Iya hanya itu toh.
Apakah peternak ini tergabung dalam kelompok tani atau koperasi para peternak? Kami punya kelompok, tapi hanya bergabung dalam kelompok karena ngambil pakannya dari kelompok itu. Kan koperasi hanya dari kelompok peternak gitu aja. Sudah. Apakah ada interaksi atau kerjasama dengan peternak lain di wilayah ini? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, berapa modal awal untuk usaha peternakan telur ini? Kami dulu di awal hanya 2.000 ekor. 2.000 ekor itu modal kandangnya ya, satu ekor ayam itu ya 100.000. Kandangnya 100.000, sehingga 2.000 ekor 200 juta. Itu kandangnya. Bikin kandangnya. Ya, kalau bikin ayamnya juga 200 juta adalah 2.000. Jadi modal awal berarti berapa dulu? 200 sampai 400 ya? 400 jutaan. Ya, 400 jutaan itu. 2.000 ekor. Kalau biaya listrik gitu-gitu, pakan gitu, berapa kira-kira? Untuk listrik per bulan habis itu 200.000, 220. Nah, untuk pakan sekitar 202 pakan air. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are. Biaya tetap sebesar Rp21.591.907, biaya variabel Rp169.700.000, total biaya produksi sebesar Rp191.291.907, penerimaan sebesar Rp354.918.000, rasio DC 1,86, BEP harga Rp11.593, BEP unit per kilo 8,897 kilo, MOS Rp9.000, 907, keuntungan kotor Rp626.626.093, pajak penghasilan Rp49.087.820, keuntungan bersih Rp114.538.265, MOS persen 46,8%. Biaya tetap sebesar Rp5.107.130, biaya variabel Rp56.245.000, total biaya produksi Rp61.352.130, penerimaan Rp75.900.000, RC rasio 1,24, BEP harga sebesar Rp18.592, BEP unit per kilo sama dengan 2.667, MOS sebesar 4.408, keuntungan kotor sebesar Rp14.507.870, pajak penghasilan Rp2.182.181, keuntungan bersih Rp12.365.650, MOS persen 19%,17. Permasalahan utama pada skala besar yaitu terpicunya respon panik pada ayam. Penyebab yang pertama ada lingkungan yang bising. Ayam akan mengalami dampak seperti stres akut ataupun kronis, yaitu gerakan tidak terkontrol dan nafsu makan yang turun. Solusinya yaitu dengan membuat peredam suara atau memutar musik lembut. Penyebab yang kedua ada desain kandang yang tidak adaptif. Ayam akan mengalami dampak seperti cedera fisik, yaitu memar, patah tulang, bahkan kematian. Solusi yang diberikan adalah dengan penyesuaian pada ventilasi untuk kandang, pencahayaan, dan kepadatan kandang yang sesuai. Permasalahan utama pada skala kecil yaitu kenaikan harga pada pakan ayam. Penyebab pertama yakni kelangkaan bahan baku pakan, yang akan berdampak pada pembatasan pemberian pakan, serta solusinya yaitu mengatur jumlah dan waktu pemberian agar efisien. Penyebab yang kedua yakni permintaan pasar yang meningkat. Dampaknya yaitu pengurangan pada skala produksi, dan solusi yang diberikan adalah dengan memberikan pakan alternatif yaitu campuran lokal dan murah tetapi masih mencakup kebutuhan nutrisi akan pakan ayam. Dan penyebab yang ketiga yaitu tingginya biaya distribusi, dan dampaknya seperti tekanan finansial peternak. Lalu diberikan solusi dengan membuat usaha sampingan untuk menambah pendapatan peternak dengan membuat usaha seperti pembuatan pada telur asin.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.